Just kidding, this is Malaysia. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Selepas raya kita terpaksa meninggalkan warung makan sahabat ini. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Lagi rame nih. Komposisi tenaga migran di Kuala Lumpur mulai berubah. Dan yang bikin kaget, minat pekerja Indonesia justru makin turun. Emang kenapa sih? Beberapa tahun terakhir, Kuala Lumpur dikenal sebagai salah satu tujuan favorit tenaga kerja Indonesia. Mulai dari sektor konstruksi, rumah tangga, sampai restoran banyak banget yang bergantung sama pekerja dari Indonesia. Tapi sekarang, mulai kelihatan perubahan. Jumlah pekerja dari negara lain seperti Bangladesh, Nepal, bahkan Myanmar makin mendominasi. Sementara itu, minat tenaga kerja Indonesia justru mulai menurun. Salah satu penyebab utamanya, banyak cerita soal ketidakadilan yang dialami pekerja. Mulai dari gaji yang gak sesuai perjanjian, jam kerja berlebihan, sampai perlindungan hukum yang dirasa kurang maksimal. Belum lagi soal perlakuan dari oknum majikan yang kadang semena-mena. Hal-hal kayak gini bikin calon pekerja jadi mikir 2 kali sebelum berangkat ke Malaysia. Di sisi lain, sekarang peluang kerja di dalam negeri Indonesia juga mulai berkembang. Ditambah lagi, beberapa negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan menawarkan sistem kerja yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih baik. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5. Akibat berkurangnya pekerja Indonesia, kekosongan tenaga kerja kemudian diisi oleh pekerja migran dari negara lain, terutama dari Bangladesh. Data terbaru hingga sekitar tahun 2026 menunjukkan bahwa populasi pekerja asal Bangladesh menjadi salah satu yang terbesar di Malaysia, bahkan mencapai ratusan ribu hingga mendekati jutaan orang di berbagai sektor. Di ibu kota seperti Kuala Lumpur, kehadiran komunitas ini kini sangat terlihat di berbagai kawasan pusat kota, dari proyek konstruksi hingga sektor jasa dan manufaktur. Hello guys. Welcome to Bangladesh. Just kidding, this is Malaysia. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat Bangladesh semua. Nah, lihat Bangladesh. Hai. Perubahan tersebut membuat sebagian warga lokal merasa tersingkir karena suasana kota mulai berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Dahulu, banyak warga Indonesia bekerja di berbagai bidang sehingga interaksi sosial terasa lebih akrab karena kemiripan bahasa dan budaya Melayu. Kini, dengan meningkatnya pekerja dari Asia Selatan seperti Bangladesh, Nepal, dan Pakistan, wajah kota terasa lebih beragam namun juga memunculkan rasa asing bagi sebagian masyarakat yang telah lama tinggal di sana. Tidak heran jika di media sosial muncul istilah sindiran seperti Kuala Daka untuk menggambarkan perubahan suasana tersebut. Hari ini perasaan sangat sakit. Stres ya? Bukan stres, bukan apa, sakit tu, sakit hati, sakit jiwa, sakit mata. Memikirkan sebab selepas raya
kita terpaksa meninggalkan warung makan sahabat ini. Peramis ini yang kita perjuangkan daripada junjung, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Kita warga negara Malaysia, kita buat kerja kebajikan, bantu kawan-kawan, gelandangan itu ini dengan memberi makan percuma. Sudah 6 tahun kita beroperasi di sini, bermula pada zaman COVID-19 dari itu. Cikgu, Wani, Ustaz MK Azman, semua Yayasan Amal Malaysia adalah tenaga menghidupkan warung makan sahabat ni. Tiba-tiba kita dihalau keluar. Siapa halau? Warga asing. Warga asing. Kita tak kacau dia duduk sini cari rezeki, dah kaya-kaya, jutawan apa semua. Kita buat kerja percuma di sini. Kita guna tenaga percuma, beli makan percuma, sewa permis tak pernah miss. 1 bulan 4,000, 4,000. Bukan RM4. Tiba-tiba kita akan keluar. Selepas raya ni, saya sangat sedih sebab saya lah yang memulakan. Di kedai 20 198 warga asing kerja lagi mau tolak-tolak sama orang Malaysia. Nah ini dia warga asing ini mau tolak sama Malaysia. Nah guys, kalian tahu nggak? Kuala Lumpur saat ini merupakan rumah bagi populasi warga negara Bangladesh yang sangat besar di Malaysia. Berdasarkan data terbaru hingga tahun 2026, populasi terbesar warga Bangladesh kini merupakan persentase terbesar dari total pekerja asing di Malaysia, mencapai sekitar 8.900 ribu orang di seluruh negeri. Nah guys, kalian kebayang nggak kalau kalian ingin pergi ke Kuala Lumpur, yang kalian temui itu hanyalah orang-orang Bangladesh itu sendiri. Mungkin cuma sedikit warga lokal yang datang ke sana. Buat kalian yang cinta sama ibu kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tulis di komentar aku sayang ibu. Salam negaraku, salam Nambike sekali lagi. Kita kerja hari ini. Ini Dato' Dr. Kalaiwana bersama rombongan kami. Hari ini kita turun di Bukit Bintang. Kita nak bagi tahu kepada kerajaan kita supaya lebih waspada terhadap kehadiran warga asing yang bermaharaja gila di negara ini. Tidak ada satu negara ni di bumi ini yang mana boleh warga asing bermaharaja gila. Bukan maharaja lela, maharaja gila. Di mana saingan yang begitu lebih hebat kepada pekerjaan untuk warga Malaysia dan juga perniagaan untuk warga Malaysia. Di Bukit Bintang, tengok wanita-wanita yang cantik dengan kehadiran mereka ada di sini. Apakah perniagaan yang mereka buat? Dikatakan mereka mengias kuku. Tapi siapakah dalang di belakang itu? Dia mengias kuku kah? Dia mengias apa? Saya pun tak tahulah. Tapi kerajaan tahu siapa mereka. Dan permit apa yang mereka ada. Terang-terang kita tahu di Kuala Lumpur mereka bermaharaja gila. Tetapi kita mohon Majlis Keselamatan Negara bertindak tegas dalam hal ini. Di mana kita tahu Majlis Keselamatan Dalam Negeri ya, dia kata dia mempunyai satu subsection di mana dari tahun 2021 sampai 2025 diambil tindakan tegas terhadap kehadiran warga asing walaupun dengan permit ataupun bukan permit. Akhirnya, banyak yang mulai beralih tujuan. Kuala Lumpur yang dulu jadi primadona, sekarang mulai kehilangan daya tariknya bagi sebagian tenaga kerja Indonesia. Menurut kamu, gimana? Apakah ini tanda perubahan besar di dunia tenaga kerja migran? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe buat update cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.